Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik dan Indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, bahasan kita masih berkaitan dengan relasi dan fungsi. Fokus saat ini kita akan memahami korespondensi satu-satu. Pertama, tentunya kita pahami dulu apa itu korespondensi satu-satu. Mungkin saya berikan contoh korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Coba Anda perhatikan rumah-rumah yang berada di dalam satu kawasan. Lalu, bagaimana kaitan antara rumah tersebut dengan nomor rumahnya? Apakah ada sebuah rumah yang memiliki dua nomor yang berbeda? Atau apakah ada satu nomor yang dimiliki oleh dua buah rumah? Tentu tidak, kan? Jadi setiap rumah pasti memiliki tepat satu nomor rumah yang tidak akan dimiliki oleh rumah-rumah yang lain. Itulah contoh korespondensi satu-satu. Atau contoh yang lain, kaitan atau relasi antara suatu negara dengan ibu kota negaranya. Apakah ada satu negara yang memiliki dua buah ibu kota? Tentu tidak, kan? Atau apakah ada suatu ibu kota yang dimiliki oleh dua negara yang berbeda? Tentu saja tidak. Nah, relasi yang seperti itu, inilah yang dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Jadi, antara korespondensi satu-satu, fungsi dan relasi dapat digambarkan dengan diagram seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah relasi, maka dari relasi-relasi itu ada relasi khusus yang dinamakan fungsi. Dan dari berbagai macam fungsi itu ada fungsi khusus yang dinamakan korespondensi satu-satu. Jadi sekali lagi, korespondensi satu-satu itu sebenarnya fungsi, tapi fungsi khusus yang memetakan setiap anggota domain ke kodomain, dan pemetaannya itu tepat satu, di mana banyak anggota domain sama dengan kodomain. Kira-kira seperti itulah definisinya. Suatu himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B, di mana banyak anggota himpunan A dan B sama. Inilah definisi dari korespondensi satu-satu. Jadi kata kuncinya adalah dipasangkan tepat satu, tidak boleh dua. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan diagram panah berikut ini. Di kolom kedua, ini adalah diagram-diagram yang menggambarkan korespondensi satu-satu. Sementara yang di kolom ketiga, ini diagram yang bukan menggambarkan korespondensi satu-satu, mungkin fungsi biasa atau relasi biasa. Coba kita analisa. Kenapa yang di baris pertama kolom ketiga ini bukan fungsi? Kenapa diagram di baris pertama kolom ketiga ini bukan korespondensi satu-satu? Karena ada anggota A, yaitu 3 yang tidak memiliki pasangan di B. Lalu yang baris kedua, ini juga bukan korespondensi satu-satu. Ini hanya fungsi biasa, karena ada anggota B yang tidak punya pasangan di A. Baris ketiga, kenapa ini bukan korespondensi satu-satu? Ini adalah relasi biasa. Ada satu anggota A yang punya dua pasang. Korespondensi satu-satu harus tepat satu. Lalu yang terakhir,
Kenapa yang nomor 4 ini bukan korespondensi satu-satu? Karena ada anggota B, yaitu D, yang memiliki pasangan 2 pada anggota A, yaitu 4 dan 5. Ingat sekali lagi, korespondensi satu-satu, pasangannya harus tepat 1. Dan anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, kalau fungsinya dari himpunan A ke himpunan B. Itulah pengertian dari korespondensi satu-satu. Selanjutnya kita akan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari relasi dua buah himpunan. Yang pertama tentu saja untuk relasi satu anggota. Jadi kalau untuk satu anggota, misalkan anggota A 1 dan anggota B A. Nah, coba kita tentukan berapa banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Tentu saja hanya satu kemungkinan, tidak ada yang lain. Oke, jadi kalau untuk satu anggota, maka kemungkinannya hanya satu. Kalau untuk dua anggota, coba kita analisa. Misalkan anggota A 1 dan 2, anggota B A dan B, maka kemungkinan yang pertama bisa saja seperti ini. 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke B. Apakah masih ada kemungkinan yang lain? Tentu saja masih ada. Bisa saja 1 ini dipasangkan ke B, nah, kan ini berbeda dengan yang pertama. Dan 2 ini dipasangkan ke A. Ini juga korespondensi satu-satu. Apakah masih ada yang lain? Rasanya tidak ada lagi. Jadi, kalau untuk dua anggota, kemungkinannya hanya 2. Bagaimana dengan 3 anggota? Kita misalkan anggota himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C. Salah satu kemungkinan yang pasti adalah yang seperti ini. 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke B, 3 dipasangkan ke C. Lalu apakah masih ada kemungkinan yang lain? Tentu saja ada. Misalkan 1 ini dipasangkan ke B. Nah, kalau tadi dipasangkan ke A, ini dipasangkan ke B. Tentu saja 2 ini tidak boleh dipasangkan ke B. Dia harus tepat 1, pasangannya yang harus berbeda. Jadi 2 ini dipasangkan ke A, maka 3 ini otomatis dipasangkan ke C. Ini kemungkinan yang lain. Apakah masih ada? Masih ada. Bisa saja 1 ini dipasangkan ke C. Jadi kalau tadi ke B, ini ke C. Pastinya 2 ini coba kita pasangkan ke A. Dan 3 otomatis hanya bisa dipasangkan ke B. Kemungkinan yang ketiga. Lalu kemungkinan yang keempat masih ada lagi. Kalau tadi 1 sudah selesai ya, dipasangkan ke A, pasangkan ke B, pasangkan ke C. 2 sudah dipasangkan ke A. 2 ini coba kita pasangkan ke B. Oh, ke B sudah. Oh, berarti kita pasangkan ke C. 2 ini coba kita pasangkan ke C. 1 ini bisa kita pasangkan ke A. Dan otomatis 3 ini hanya bisa dipasangkan ke B. Nah, ini kan berbeda antara diagram yang kedua ini dengan diagram yang keempat. Tidak sama. Oke. Apakah masih ada lagi kemungkinannya? Masih ada. 2 ini sudah dipasangkan ke A, dipasangkan ke B, sudah. Maka coba yang ketiga. Yang 3 ini dipasangkan ke C sudah, dipasangkan ke B sudah, nah, dipasangkan ke A yang belum. Dipasangkan ke A. Lalu 1 ini coba kita pasangkan ke B. Otomatis 2 ini hanya bisa dipasangkan ke C. Apakah relasi ini sudah pernah digambarkan sebelumnya? Oh, tidak ada ya. Berbeda antara yang ketiga dengan yang kelima, ini tidak sama relasinya. Oke, apakah masih ada? Masih ada lagi. Jadi yang terakhir, 1 ini dipasangkan ke C, 3 ini dipasangkan ke A, 2 ini dipasangkan ke B. Ya kan?
saya kira tidak ada lagi kemungkinan yang lain selain dari 6 kemungkinan ini. Jadi kalau untuk satu anggota, kemungkinannya hanya satu, 2 anggota hanya 2, 3 anggota ada 6 kemungkinan. Bagaimana kalau 4 anggota? Coba saja anak-anak lakukan. Maka banyaknya kemungkinan untuk 4 buah anggota, pasti anak-anak akan mendapatkan 24 kemungkinan. Baik, siswa sekalian, coba kita buatkan rekapan dari apa yang kita lakukan tadi. Mudah-mudahan dengan rekapan ini nanti kita akan menemukan sebuah formula atau rumusan mengenai banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari sebuah relasi. Kita buatkan, ini banyaknya anggota, nanti kita buatkan tabel ya, ini banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu. Anggotanya ada 1, masing-masing maksudnya itu kan. Anggotanya ada 1, masing-masing himpunan, maka banyaknya kemungkinan tadi hanya 1. Kalau 2, korespondensi satu-satu yang mungkin ada 2 kemungkinan. Kalau 3, ada 6 kemungkinan. Kalau 4, ada 24 kemungkinan. Lalu kalau banyaknya anggota itu N, bagaimana kemungkinannya? Kita simpulkan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin itu dengan KN. Coba kita jabarkan. Kalau 1, dia hanya 1. Kalau 2 ini ada 2 kemungkinan. Kalau 3, dia 6. Kalau 4, 24. 24 ini kalau saya jabarkan, sama saja dengan 4. N-nya 4 kan, 4 kali 6. Bisa seperti itu kan? 6 ini sama saja kalau dijabarkan 3 kali 2. Oh, ini ada kaitannya dengan sini. 2 ini kalau saya jabarkan sama saja dengan 2 kali 1. Oke, 1 ini adalah yang awalnya. Nah, lalu kalau saya jabarkan 2 ini sama saja dengan 2 kali 1 kan? Oh, berarti ini sama saja dengan 3 kali 2 kali 1. Lalu 6 ini sama saja dengan ini, 3 kali 2 kali 1. Oh, ini berarti 24 ini sama saja dengan 4 dikalikan 6. 6 itu kan sama dengan yang ini. Kali 3, kali 2, kali 1. Ya. Oh, dengan demikian akan terbentuk polanya. Berarti kalau banyaknya anggota 5, otomatis banyaknya kemungkinan 5 dikali 4 dikali 2 kali 1. Kalau banyaknya anggota N, maka kemungkinannya N dikalikan, berkurang 1 kan? Seperti ini 4, berarti 3, sudah 3, 2. Oh, berarti dikurang 1. Lalu berkurang 2. Lalu berkurang 3. Begitu kan? Dan seterusnya dikalikan, seterusnya. Kalau 3 suku yang terakhir, dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1. Inilah rumusan untuk menentukan banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu dari sebuah relasi dengan banyak anggota tertentu. Maka dengan rumusan ini, kita bisa menentukan banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu dengan mudah. Baik siswa sekalian, ini ada contoh soal yang dapat menguatkan pemahaman kita mengenai korespondensi satu-satu. Nomor 1, diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan Q anggotanya A, B, C, D, E, F. Jadi banyaknya anggota himpunan P sama dengan himpunan Q. Yang jadi pertanyaan, berapakah banyaknya semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari P ke Q? Lalu yang B, tuliskan 3 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu dari P ke Q. Kita bahas.
Nomor 1, kita misalkan fungsi yang memetakan himpunan P ke himpunan Q adalah fungsi F. Berarti F ini memetakan himpunan P ke himpunan Q. Lalu yang A, kita akan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin. Diketahui bahwa anggotanya ada 6, baik himpunan P maupun himpunan Q. Maka dengan formula yang kita dapatkan tadi, kita dapat menentukan banyaknya kemungkinannya dengan mudah. Jadi kita simbolkan Kn sama saja dengan N dikalikan dikurangi 1, lalu dikurangi 2, dan seterusnya kurang 3, dan seterusnya sampai 3 suku yang terakhir, kalikan 3, kalikan 2, dan kalikan 1. Banyaknya anggota kan ada 6, berarti kemungkinannya untuk 6 anggota ini adalah 6 dikali berkurang 1, 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikalikan 1. Tinggal dihitung saja. 6 kali 5, 30. 30 dikalikan 4, 120. 120 dikalikan 3, 360. 360 dikalikan 2, 720. Dikalikan 1, tetap 720. Jadi, banyaknya kemungkinan adalah 720 buah. Dengan demikian, kesimpulan kita, banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu dari fungsi F ini ada 720 kemungkinan. Lalu yang B, kita akan menuliskan 3 saja dari 720 ini himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu dari F. F-nya itu yaitu fungsi dari P ke Q. Kita tuliskan. Kemungkinan pertamanya seperti ini. Jadi 1 ke A, kan karena fungsinya dari P ke Q. Jadi tuliskan dulu anggota himpunan P. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D, 5 ke E, dan 6 ke F. Kemungkinan yang keduanya 1 ke B. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi, kalau 1 ke A, ini 1 ke B, 2-nya ke A. 3 ke C, 4 ke D, 5 ke E, 6 ke F. Lalu kemungkinan yang ketiganya 1 kita pasangkan ke C, 2 ke B, 3 ke A, 4 ke D, 5 ke E, 6 ke F. Inilah 3 kemungkinan yang diminta. Lanjut yang nomor 2. Jika himpunan A anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, apakah fungsi F yang memetakan himpunan A ke A yang didefinisikan fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 1 merupakan korespondensi satu-satu? Ingat bahwa korespondensi satu-satu itu artinya setiap anggota A ini dipetakan tepat 1. Sekali lagi tepat 1. Jadi tidak ada bayangan yang sama. Artinya kita akan menentukan bayangan dari anggota A ini terhadap fungsi F. Lalu nanti akan kita lihat apakah ada bayangan yang sama. Kalau ternyata ada bayangan yang sama, itu artinya fungsi F ini bukan korespondensi satu-satu. Nomor 2. Misalkan anggota A itu X, maka bayangan X oleh fungsi F adalah Fx. X ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Lalu kita tentukan bayangan dari negatif 2 oleh fungsi F, artinya F negatif 2, karena X-nya kan negatif 2, adalah 2 kali negatif 2, karena rumus fungsinya adalah ini. 2x pangkat 2, X-nya kan negatif 2.
dikurangi 1. 2x pangkat 2 berarti 2 dikali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 1. Dihitung 2 kali negatif 2 pangkat 2, negatif 2 kali negatif 2 berarti 4. Negatif dikalikan negatif, ini artinya 2 dikalikan 4 dikurangi 1. 2 dikalikan 4, 8 dikurangi 1, 7. Berarti bayangan negatif 2 ini adalah 7. Lalu bayangan dari negatif 1. F negatif 1, karena X-nya negatif 1, 2 kali negatif 1 pangkat 2 dikurangi 1. Negatif 1 pangkat 2, negatif 1 kali negatif 1, yaitu 1. Berarti 2 dikurangi 1. 2 kurang 1 adalah 1. Oh, berarti bayangan negatif 1 ini 1. Lalu bayangan 0. Bayangan 0, F0 adalah 2 dikalikan 0 pangkat 2 dikurangi 1. 0 pangkat 2, 0 kali 0 adalah 0. Berarti 2 dikali 0, 0 dikurangi 1, negatif 1. Bayangan dari 1, F1 adalah 2 dikalikan 1 pangkat 2 dikurangi 1, sama saja dengan 2 kali 1 pangkat 2 ini 1. 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 1. Berarti ini 2 dikurangi 1, nilainya 1. Oh, ini tadi bayangan dari 0 negatif 1, bayangan dari 1, 1, dan bayangan dari 2. Terakhir bayangan dari 2, F2 adalah 2 dikalikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikurangi 1. 2 pangkat 2 adalah 4. Oh, berarti ini 2 dikalikan 4. 8 dikurangi 1. 8 dikurangi 1, 7. Kita buatkan tabel. Nah, dari hasil yang kita peroleh, terlihat bahwa ternyata tidak setiap anggota A bayangannya tepat 1. Ada anggota A yang memiliki bayangan yang sama. Sebagai contoh, negatif 2 dan 2 sama-sama memiliki bayangan 7. Negatif 1 dan 1 memiliki bayangan sama-sama 1. Ini artinya kesimpulan kita bahwa fungsi F ini bukan korespondensi satu-satu. Karena apa? Karena ada bayangan anggota A yang sama. Jadi tidak tepat 1. Inilah kesimpulannya. Siswa sekalian, saya kira untuk bahasan mengenai korespondensi satu-satu sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar dan sampai ketemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.